Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang elastisitas dan aplikasinya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang teori permintaan dan penawaran, sekarang kita akan membahas tentang elastisitas. Jadi elastisitas itu apa sih? Nanti hubungannya sama permintaan dan penawaran bagaimana? Lalu aplikasinya di contoh kasus nyatanya seperti apa? Jadi elastisitas itu merupakan suatu ukuran seberapa besar pembeli dan penjual merespon perubahan kondisi pasar. Jadi elastisitas ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, terutama di ekonomi. Dan elastisitas ini memungkinkan kita untuk menganalisis penawaran dan permintaan dengan lebih tepat. Kalau yang kemarin kan secara ceteris paribus, kalau ini akan melihat pergeseran-pergeserannya seperti apa, lalu apa saja yang menyebabkan menyebabkan permintaan atau penawaran tersebut bergeser. Nanti kita akan bahas ini ke depannya. Pada bahasan sebelumnya kita sudah belajar bahwa para konsumen biasanya akan membeli lebih banyak barang ketika harganya turun, atau ketika pendapatannya meningkat, atau bisa juga ketika harga barang substitusinya naik, atau ketika harga barang komplementer turun. Pembahasannya memang lebih kualitatif, bukan kuantitatif. Artinya kita membahas arah pergerakan jumlah barang yang diminta dan bukan membahas seberapa besar perubahannya. Untuk mengukur seberapa besar para konsumen merespon perubahan dalam variabel-variabel tersebut, para ekonom menggunakan konsep elastisitas. Nah, elastisitas harga permintaan sendiri adalah ukuran besarnya respon, jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan salah satu penentunya. Oh maaf, tadi itu elastisitas. Yang elastisitas harga permintaan itu adalah ukuran besarnya respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan barang tersebut. Permintaan suatu barang dikatakan elastis apabila jumlah yang diminta berubah banyak karena harga berubah. Sedangkan permintaan dikatakan inelastis atau tidak elastis apabila jumlah yang diminta mengalami sedikit perubahan ketika harga berubah. Misalnya seperti ini. Ketika harga sepatu naik, maka permintaannya kemungkinan tidak berubah drastis. Itu dinamakan inelastis atau tidak elastis. Tapi ketika harga suatu barang berubah, kemudian permintaannya juga berubah sangat drastis, itu dinamakan elastis. Nah, elastisitas harga permintaan ini dihitung sebagai perubahan persentase jumlah yang diminta dibagi dengan perubahan persentase harganya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas dari harga permintaan itu sendiri. Jadi faktor-faktor penentu elastisitas harga permintaan itu ada 4. Yang pertama adalah tersedianya barang substitusi yang mirip. Jadi barang-barang substitusi yang mirip ini cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Karena lebih mudah bagi para konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan yang lainnya. Misalnya kopi dan teh.
Ketika harga kopi naik, orang bisa saja beralih ke teh. Jadi ketika harga kopi naik, maka akan banyak yang lebih memilih membeli teh daripada membeli kopi. Jadi harganya naik, kuantitas permintaannya akan sangat turun drastis. Itu yang dimaksud tersedianya barang substitusi yang mirip. Maka ketika seperti itu akan menjadi lebih elastis harganya. Atau dengan kata lain, kenaikan harga sedikit saja dengan asumsi harganya tetap, harga substitusinya tetap, maka akan mengakibatkan jumlah yang terjual dari barang pertama tadi turun drastis. Seperti itu. Jadi ketika barang A dengan substitusinya barang B, ketika barang A itu harganya naik, maka biasanya kuantitas permintaannya akan turun karena ada barang substitusi B tadi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang inelastis, tapi sebaliknya kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Misalnya ketika harga beras naik yang merupakan kebutuhan pokok manusia atau minimal orang Indonesia atau orang Asia, maka permintaannya tidak akan turun dengan drastis atau inelastis. Berbeda ketika harga handphone naik, maka kecenderungannya para konsumen tidak akan membeli handphone tersebut. Dia akan mencari handphone lain yang lebih murah. Itu yang dinamakan kemewahan lebih elastis daripada kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah definisi pasar. Elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar itu bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasarnya. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan pasar yang terdefinisi luas. Misalnya adalah pasar es krim. Pasar es krim itu pasar yang definisinya lebih luas dibandingkan pasar es krim rasa vanila. Nah, ketika pasar es krim rasa vanila ini harganya naik, maka orang-orang cenderung tidak akan membelinya. Jadi ketika harganya naik sedikit, maka kuantitasnya akan turun sangat banyak. Ini dinamakan elastis. Jadi ketika pasarnya sangat sempit, maka dia akan lebih elastis ketimbang pasar yang lebih umum atau pasar yang lebih luas. Terlebih lagi misalnya ngomongin es krim dan makanan. Es krim itu termasuk ke dalam makanan. Makanan akan sangat luas, jadi ketika harganya turun, maka kuantitasnya tidak akan turun dengan drastis. Kemudian yang keempat adalah rentang waktu. Barang-barang atau sebuah produk cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dalam jangka panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah bensin yang diminta hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Namun setelah itu, bagaimanapun juga orang-orang akan membeli mobil-mobil yang lebih irit bahan bakar, menggunakan transportasi umum, atau pindah ke tempat kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Dalam beberapa tahun jumlah permintaan bensin akan turun drastis. Bagaimana cara menghitung elastisitas harga permintaan? Elastisitas harga permintaan dihitung dengan membagi perubahan persentase jumlah permintaan terhadap perubahan persentase harga. Jadi yang kalian perlu ingat adalah elastisitas itu tentang persentase kenaikan dan penurunan harga. Atau lebih gampangnya adalah persentase perubahan harga dan kuantitas permintaan. Rumusnya sendiri adalah perubahan persentase jumlah permintaan atau kuantitasnya dibagi perubahan persentase harganya. Jadi kalau harganya berubah, kebalik, kalau kuantitasnya berubah, maka dia akan dibagi dengan perubahan harga, perubahan persentase harganya. Sebagai contoh,
Jika harga sebuah es krim itu naik dari $2 menjadi $2,2 dan jumlah yang terbeli atau yang permintaan yang terbeli itu turun dari 10 menjadi 8 es krim, kemudian elastisitas harga permintaannya dapat dihitung berdasarkan rumus yang tadi disebutkan di awal. Jadi elastisitas harga permintaan sama dengan perubahan persentase kuantitas permintaan dibagi perubahan persentase harga. Jadi kalau kuantitasnya dari 10 turun menjadi 8, maka perhitungannya akan seperti ini. 10 dikurangi 8 dibagi 10 dikali 100. Maka jumlah perubahan, persentase perubahan pada kuantitasnya sebesar 20%. Sedangkan untuk persentase perubahan harga dari $2,2 dikurangi $2 dibagi $2 dikali 100, maka persentase perubahannya menjadi 10%. Sehingga elastisitas harga permintaannya menjadi 2. Nanti kita akan bahas 2 itu termasuk elastis atau inelastis di belakang, di slide-slide belakang. Dalam contoh, harusnya bukan 2,2 tapi 2 dikurangi 2,2. Nah, perubahan persentase harga positif 10% mencerminkan sebuah peningkatan dan perubahan persentase jumlah yang diminta adalah negatif 20%. Atas alasan ini, elastisitas harga permintaan terkadang dinyatakan sebagai bilangan negatif. Dalam mikro secara umum, dalam praktik yang secara umum, kadang dihilangkan tanda minusnya dan menuliskan semua elastisitas harga permintaan sebagai bilangan yang positif. Jadi ketika hasilnya negatif, dia akan tetap dianggap positif. Dengan kesepakatan ini, elastisitas harga yang lebih besar menyiratkan respon yang lebih besar dari jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Selain dengan rumus yang tadi, ada rumus lain yang dinamakan metode nilai tengah. Jadi, metode nilai tengah ini lebih disukai ketika menghitung elastisitas, karena memberikan jawaban yang sama, terlepas dari arah perubahan harganya. Rumusnya adalah seperti ini, kuantiti 2 dikurangi kuantiti 1 dibagi kuantiti 2 ditambah kuantiti 1 dibagi 2, kemudian dibagi harga 2 dikurangi harga 1 dibagi harga 2 ditambah harga 1 dibagi 2. Contohnya seperti ini, dengan soal yang sama, harga es krim yang naik dari $2 menjadi $2,2, kemudian kuantitas penjualannya menurun dari 10 menjadi 8, maka elastisitasnya akan seperti ini. Ini contoh langsungnya, computingnya, jadi gambarnya akan seperti ini kuantitasnya. Misalnya, ketika harganya $4 maka kuantitas yang diminta 100, ketika harganya naik menjadi $5 maka kuantitasnya akan turun menjadi 50. Nah, perhitungannya akan seperti ini. Bagaimana nilai 3 ini dihitung sebagai elastiskah atau inelastis, kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Kalau dari perhitungan ini, 3 termasuk harga yang elastis. Nah, kita akan membahas apakah sebuah kurva itu elastis, inelastis, atau yang lainnya. Kita akan bahas di sini. Jenis kurva permintaan itu ada 5. Yang pertama, permintaan inelastis. Permintaan inelastis itu adalah kuantitas permintaan tidak terlalu merespon perubahan harga. Seperti yang saya bilang di depan, bahwa ketika harganya berubah, maka kuantitas permintaannya tidak berubah terlalu jauh atau tidak berubah secara signifikan. Berubah cuma tidak terlalu banyak. Dan yang dinamakan permintaan inelastis tadi jika nilainya tadi kurang dari 1.
Kalau tadi di depan 2 itu berarti elastis karena dia lebih dari 1. Jika tadi perhitungannya kurang dari 2, itu berarti inelastis. Kemudian yang kedua adalah permintaan elastis. Kuantitas permintaan merespon dengan kuat terhadap perubahan harga. Jadi ketika ada sedikit saja perubahan harga, maka kuantitas permintaannya akan berubah dengan signifikan. Tidak berubah dengan sedikit, tapi berubah secara signifikan. Itu elastis. Elastis harga permintaannya lebih dari 1. Jadi perhitungannya tadi ketika dia lebih dari 1, maka dia dikatakan elastis. Kemudian yang ketiga adalah inelastis sempurna. Jadi kuantitas permintaan tidak merespon perubahan harga. Jadi kalau mau harganya naik berapa ratus kali atau berapa kali naik, itu kuantitas dari permintaan barangnya tidak berubah sama sekali. Jadi mau harganya 10.000, mau harganya 2 juta, maka permintaannya tidak berubah sama sekali. Kemudian ada elastisitas sempurna. Pada harga tertentu, kuantitas permintaan menjadi tak terhingga. Misalnya pada harga 40.000, maka permintaannya akan sangat banyak. Seperti itu. Yang terakhir, yang kelima adalah elastisitas uniter atau elastisitas unit. Persentase perubahan kuantitas permintaan dan perubahan harga sama persis. Jadi misalnya perubahan harganya berubah sebanyak 10%, maka kuantitasnya akan berubah juga sebanyak 10%. Ketika harganya naik 20%, maka kuantitasnya juga akan naik 20%. Itu yang dinamakan elastisitas uniter. Kurang lebih seperti itu. Ini gambarnya inelastis sempurna seperti ini. Jadi ketika harga barangnya naik dari 4 dolar menuju 5 dolar, maka kuantitasnya pun tidak berubah. Kuantitas permintaannya akan tetap di angka 100. Ini yang dinamakan inelastis sempurna. Harganya berubah seberapapun, kuantitas permintaannya tidak berubah. Inelastis sempurna. Kemudian yang kedua, inelastis biasa. Kayak yang tadi depan inelastis sempurna, ini inelastis biasa. Jadi setiap perubahan dari harga, dia akan menyebabkan perubahan pada kuantitas namun tidak signifikan. Misalnya dihitung dengan cara yang tadi, persentase perubahan harganya dari 4 dolar ke 5 dolar itu sebanyak 22%. Sedangkan perubahan kuantitasnya dari 100 menuju 90 itu cuma 11%. Yang ketiga adalah unit elastik atau elastisitas uniter. Elastisitas uniter ini adalah ketika perubahan harga, persentase perubahan harganya 20%, maka persentase perubahan kuantitasnya 20%. Jadi persentase perubahannya sama antara harga dan kuantitas. Contohnya seperti ini grafiknya, kurvanya. Ketika harga berubah jadi dari 4 menuju 5 dolar, maka kuantitasnya berubah dari 100 menuju 80. Ini asumsi ya, tidak selalu terjadi, cuman ini asumsi saja. Contohnya seperti ini. Maka persentasenya perubahannya sebanyak 22% pada harga. Dan pada persentase kuantitasnya juga sama 22%. Jadi sama-sama berubah sebanyak 22%. Maka ini dinamakan unit elastik atau elastisitas uniter. Kemudian yang keempat adalah elastisitas biasa. Ketika harganya naik dari 4 dolar menjadi 5 dolar, kuantitasnya juga berubah dari 100 menuju 50 dolar. 4 dolar ke 5 dolar itu presentasinya 22%, sedangkan 50 ke 100 atau 100 ke 50 itu sebesar 67%. Sehingga ketika dihitung, dia jadi elastis karena lebih besar persentase kuantitasnya.
Otomatis ketika kuantitasnya lebih besar daripada harganya, ketika dibagi, maka dia akan lebih dari 1. Kemudian yang terakhir adalah elastisitas sempurna. Jadi pada harga $4, pada harga tertentu, maka permintaannya bisa tak terhingga. Ketika harganya di atas 4, kuantitas yang diminta bisa jadi 0. Sedangkan ketika harganya pas pada $4, konsumen akan membeli dengan tak terhingga, dengan tidak bisa diberikan berapa yang dibeli karena dia elastisitasnya sempurna. Kemudian ketika harganya di bawah 4, itu tidak bisa diprediksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 5 kurva yang ada pada elastisitas. Ini pun akan sama treatmentnya dengan nanti ketika kita ngobrolin tentang elastisitas penawaran. Jadi ketika kita mempelajari perubahan dalam penawaran atau permintaan dalam sebuah pasar, satu variabel yang perlu kita pelajari adalah total revenue atau pendapatan total. Pendapatan total atau total revenue ini adalah jumlah yang dibayar oleh para pembeli dan diterima oleh para penjual. Cara menghitungnya dengan mengalihkan harga barang dengan jumlah kuantitas yang terjual. Jadi TR, total revenue, sama dengan price dikali quantity. Total pendapatan sama dengan harga dikali kuantitas. Jadi contohnya seperti ini kurvanya. Yang dinamakan total revenue adalah nilai dari $4 dikali jumlah kuantitas yang terjual 100. Maka total revenue-nya adalah $400. Ketika harganya $400 dan konsumsinya mencapai 100 unit, maka total revenue-nya menjadi $400. Selanjutnya adalah bagaimana pendapatan total berubah seiring pergerakannya di sepanjang kurva. Jadi jika kurva permintaan elastis, peningkatan harga menyebabkan penurunan kuantitas permintaan yang lebih besar. Jadi ketika harganya naik, maka kuantitas permintaannya akan turun sangat drastis atau sangat signifikan. Dengan demikian, ketika harganya walaupun harganya naik, tapi ketika kuantitasnya turun sangat signifikan, kemungkinan total pendapatannya akan menurun. Contohnya seperti ini. Jadi ketika di awal dengan harga $4, kuantitas yang terjual 50, maka revenue-nya menjadi 200 atau total pendapatannya $200. Ketika ada perubahan harga dari $5, dari $4 menjadi $5, maka ada penurunan kuantitas yang sangat signifikan dari 50 menjadi 20. Sehingga total revenue-nya cuma 100. Makanya yang tadi dibilang bahwa ketika
harganya berubah itu dan menyebabkan kuantitas permintaan barang turun drastis, maka total revenue-nya menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah elastisitas dan pendapatan total di sepanjang kurva permintaan linear. Ini contoh saja sebenarnya. Ini contoh angka-angkanya. Berikut adalah kurva dari elastisitas dan pendapatan total di sepanjang kurva permintaan linear. Jadi permintaan itu elastik karena permintaan merespon dengan sangat perubahan harga yang terjadi. Misalnya pada $4, harga $4, maka kuantitasnya 6. Kemudian ketika harganya naik dari 4 menuju 5, maka total revenue-nya menurun. Kalau tadi dari harga $4, kuantitasnya 6, maka total revenue-nya adalah 24. Maka ketika harganya naik dari 4 menuju 5 menjadi 5, harganya $5, kuantitasnya akan turun menjadi 4. Maka secara otomatis seperti yang saya bilang sebelumnya, total revenue akan turun menjadi 20. Ini elastis, berbeda dengan inelastis. Permintaan yang inelastis ini ketika harganya berubah, maka permintaannya juga berubah namun tidak terlalu merespon, atau perubahannya tidak signifikan, atau perubahannya hanya kecil. Contohnya seperti ini, ketika harganya $2, maka kuantitasnya 10. Total revenue-nya 20. Maka ketika harganya naik menjadi $3, kuantitasnya juga turun $8, tapi total revenue-nya naik dari yang sebelumnya 20 menjadi 24. Ini yang dinamakan inelastis. Jadi perubahan harga tidak merubah kuantitas permintaan secara signifikan. Kemudian sebagai tambahan dari elastisitas harga permintaan, para ekonom juga menggunakan elastisitas lainnya untuk menggambarkan perilaku para pembeli dalam sebuah pasar. Yang pertama adalah elastisitas pendapatan dari permintaan. Elastisitas pendapatan dari permintaan ini mengukur perubahan jumlah yang diminta sebagai respon dari perubahan pendapatan konsumen. Jadi ini berbicara tentang perubahan jumlah kuantitas yang diminta berdasarkan dari perubahan pendapatan seorang konsumen. Jadi ketika pendapatannya naik, maka kuantitas permintaannya akan berubah atau tidak. Atau ketika pendapatannya turun atau tiba-tiba dia di PHK tidak punya pendapatan, bagaimana dengan kuantitas permintaannya? Nah, ini elastisitas yang dimaksud dengan pendapatan dari permintaan itu seperti itu. Elastisitas ini dihitung dengan cara membagi persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan persentase pendapatan. Jadi sekali lagi tolong diingat, semua rumus elastisitas ini membagi persentasenya. Jadi semua harus berbentuk persentase atau persen. Elastisitas pendapatan ini selalu berhubungan dengan barang. Jadi seperti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, barang itu dibagi dua. Yang pertama normal goods atau barang normal, yang kedua adalah barang inferior. Pada barang normal, pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan jumlah barang yang diminta. Karena jumlah yang diminta dan pendapatan bergerak pada arah yang sama. Barang normal itu memiliki elastisitas pendapatan positif. Sebaliknya, barang inferior itu semakin tinggi pendapatan, semakin berkurang jumlah yang diminta. Karena jumlah yang diminta dan pendapatan bergerak pada arah yang berlawanan. Barang inferior sendiri itu memiliki elastisitas pendapatan yang negatif. Misalnya ketika pendapatan naik,
konsumsi barang inferior pasti akan turun. Atau kebalikannya, ketika pendapatannya turun, maka konsumsi barang inferior atau permintaan barang inferiornya akan naik. Misalnya sandal jepit, ketika seseorang pendapatannya naik dari 1 juta menjadi 20 juta, maka dia tidak akan membeli sandal jepit, dia pasti akan membeli sandal yang lebih bagus daripada sandal jepit. Kurang lebih seperti itu. Jadi peningkatan pendapatan itu akan meningkatkan kuantitas permintaan untuk barang normal. Sedangkan ketika kuantitasnya akan turun untuk barang inferior. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika pendapatannya naik, itu permintaan akan barang normal juga akan naik. Tapi kebalikannya, ketika pendapatannya naik, maka permintaan barang inferior akan turun. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah contohnya saja. Ketika dia konsumsi barangnya untuk kebutuhan itu cenderung inelastis. Jadi misalnya konsumsi bahan makanan atau bahan bakar minyak atau pakaian itu cenderung inelastis, sedangkan untuk sesuatu yang bersifat lebih mewah, kayak yang kita bahas di slide sebelumnya, ketika barangnya mewah itu cenderung lebih elastis. Selain elastisitas pendapatan dari permintaan, yang kedua adalah elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas ini mengukur bagaimana jumlah yang diminta atas suatu barang berubah terhadap perubahan harga barang lain. Dia dihitung dengan cara perubahan persentase jumlah barang satu yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang yang kedua. Negatif atau positifnya nilai elastisitas harga silang dari permintaan bergantung pada apakah kedua barang tersebut adalah barang substitusi atau barang pengganti, atau kedua barang tersebut adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Jadi seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, barang substitusi adalah barang yang secara khusus saling menggantikan fungsinya, misalnya teh dan kopi. Jadi ketika harga teh meningkat, itu akan menyebabkan orang-orang lebih cenderung untuk mengkonsumsi kopi. Jadi kalau harga tehnya meningkat, maka orang cenderung mengkonsumsi kopi. Atau kebalikannya, kalau harganya kopi meningkat, orang cenderung membeli teh. Karena harga teh dan kopi ini bergerak pada arah yang sama, elastisitas harga silangnya positif. Sebaliknya, barang komplementer adalah barang-barang yang biasanya digunakan secara bersamaan, seperti komputer dan perangkat lunak atau software. Dalam kasus ini, elastisitas harga silangnya negatif, menandakan bahwa peningkatan harga komputer mengurangi jumlah perangkat lunak yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke elastisitas penawaran. Jadi harga elastisitas penawaran ini mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Elastisitas ini dihitung dengan cara membagi perubahan persentase jumlah yang ditawarkan. Kalau tadi di awal ada jumlah yang diminta, sekarang jumlah yang ditawarkan dibagi perubahan persentase harga barangnya. Sama ada 5 juga bentuk kurvanya. Inelastik sempurna. Pada ketika harganya berubah naik dari 4 menuju 5, maka penawarannya tetap 100, misalnya dari 4 menuju 5 atau dari 4 harganya naik menjadi $10, maka penawarannya akan tetap 100 kuantitasnya, tidak akan berubah. Kemudian yang kedua adalah inelastis biasa. Jadi ketika harganya naik dari 4 menjadi $5, presentasinya 22%, maka perubahan penawarannya naik menjadi 10%.
Karena hukum penawaran adalah ketika harga naik, maka penawarannya juga akan meningkat. Inelastis, perubahan kuantitasnya tidak terlalu signifikan. Kemudian unit elastik atau uniter, elastisitas uniter, itu sama, persentase perubahannya sama antara harga dan kuantitas. Selanjutnya, elastis, penawaran elastis, maka persentase harganya lebih kecil dari persentase kuantitasnya. Jadi persentase perubahan harganya lebih kecil dari persentase perubahan kuantitasnya. Dan yang terakhir adalah elastisitas penawaran sempurna. Jadi pada harga 4%, maka jumlah yang ditawarkan sangat banyak. Kemudian ketika harganya di bawah 4%, kuantitas yang ditawarkan menjadi kosong. Tapi ketika harganya di atas 4%, penawarannya menjadi tidak terdefinisi atau tidak bisa diperkirakan. Lalu faktor-faktor apa saja yang menentukan elastisitas harga sebuah penawaran? Yang pertama adalah kemampuan penjual untuk mengubah jumlah barang yang diproduksi. Misalnya, tanah di tepi pantai itu memiliki penawaran inelastis karena hampir tidak mungkin untuk memproduksi barang baru. Kalau tanah kan tidak mungkin diproduksi lagi ya. Jadi ketika kemampuannya terbatas untuk mengubah jumlah barang atau produksinya, maka itu akan mempengaruhi elastisitas penawaran. Kemudian yang kedua, jangka waktu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan, jangka waktu itu juga mempengaruhi elastisitas baik itu permintaan maupun penawaran. Untuk di penawaran biasanya lebih elastis untuk jangka panjang. Kemudian kita masuk ke 3 aplikasi penawaran permintaan dan elastisitas. Yang pertama adalah dapatkah kabar baik di bidang pertanian menjadi kabar buruk untuk petani. Yang kedua, mengapa OPEC gagal mempertahankan tingginya harga minyak. Dan yang ketiga, apakah larangan atas obat-obatan atau narkoba meningkatkan atau menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan. Yang pertama adalah tadi, apakah kabar baik di bidang pertanian menjadi kabar buruk untuk petani? Ilustrasinya seperti ini. Jika Anda menjadi seorang petani apapun lah, mau padi mau apa petani, ketika suatu hari ditemukan bibit padi baru yang meningkatkan jumlah panen sebanyak 20%, harusnya petani senang ya, harusnya, karena dia bisa lebih produktif karena jumlah panennya akan meningkat menjadi 20%. Tapi apa benar kondisi tersebut membuat petani menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Caranya adalah dengan menggunakan 3 pendekatan yang kita bahas kemarin. Tentukan apakah kurva penawaran atau permintaannya yang bergeser. Jadi ketika jumlah produksi petani itu meningkat, yang bergeser itu kurva penawarannya atau kurva permintaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ke arah mana kurva tersebut bergeser, ke kanan kah atau ke kiri. Yang ketiga, gunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat perubahan keseimbangan pasar. Jadi seperti ini ilustrasinya. Demand-nya seperti ini, supply-nya seperti ini, permintaan seperti ini, supply-nya seperti ini. Equilibrium-nya di $3, harga $3 dengan kuantitas 100. Maka ketika ada kelebihan penawaran atau kelebihan produksi, maka kurvanya yang bergeser itu adalah kurva penawaran. Kurva penawarannya bergeser dan bergesernya ke kanan. Jadi ketika harganya turun menjadi $2, kuantitasnya akan naik menjadi 110. Dan total revenue-nya menurun. Yang
yang sebelumnya $300 karena harganya $3 dan kuantitas yang ditawarkan 100, maka total revenue 300, sedangkan pada harga baru total revenue-nya menurun 220. Jadi, petani memiliki produksi yang melimpah, tapi total pendapatannya turun menjadi 220. Hal tersebut sebenarnya bukan menjadi kabar yang baik bagi petani, karena yang harusnya petani mendapatkan nilai yang lebih tinggi, pada kenyataannya apa yang mereka dapat lebih rendah daripada sebelumnya. Itu aplikasi yang. Kemudian aplikasi yang kedua adalah mengapa OPEC ini dulu adalah sebuah perkumpulan negara-negara yang menjual minyak. Mengapa OPEC gagal mempertahankan tingginya harga minyak? Beberapa waktu yang lalu harga minyak itu sangat tinggi. Yang menyebabkan adalah yang pertama, penawaran dan permintaan dapat berperilaku berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sebuah permintaan ataupun penawaran itu akan berbeda dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, permintaan dan penawaran untuk minyak relatif inelastis. Jadi perubahan harga minyak dalam jangka pendek itu menyebabkan perubahan kuantitasnya tidak terlalu signifikan. Karena memang minyak itu merupakan barang yang sangat diperlukan oleh manusia. Jadi dalam jangka panjang perubahannya tidak terlalu signifikan. Tapi dalam jangka panjang keduanya menjadi lebih elastis. Kenapa? Karena di luar OPEC banyak produsen-produsen yang mencoba mencari cara bagaimana mengekstraksi minyak agar menjadi lebih murah. Itu yang menyebabkan dalam jangka panjang harga minyak tidak bisa tetap tinggi. Karena ada produsen di luar OPEC yang mencoba mencari cara atau membuat minyak lain untuk menjalankan mesin-mesin atau kendaraan mereka. Yang kedua adalah terjadinya penghematan yang dilakukan oleh konsumen. Karena harga minyak yang sangat tinggi, mau tidak mau konsumsinya harus menurun. Maka konsumen melakukan penghematan dengan cara misalnya mengganti mobil-mobil lama mereka menjadi mobil baru yang lebih hemat bahan bakar, atau mengganti mesin-mesin pabrik mereka dengan mesin-mesin terbaru yang lebih hemat bahan bakar. Itu yang menyebabkan OPEC gagal mempertahankan tingginya harga. Nah, ini dalam jangka pendek, kuantitasnya perubahannya tidak terlalu besar. Ini perubahannya. Jadi, yang bergeser adalah kurva penawarannya ke kiri, otomatis harganya naik, walaupun kuantitasnya turun tapi tidak seberapa. Tapi ketika dalam jangka panjang, maka akan menjadi seperti ini. Perubahan harganya hanya naik sedikit dan kuantitasnya juga turun. Ini yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah apakah pelarangan obat-obatan terlarang atau narkoba itu menurunkan kriminalitas terhadap obat? Jadi pelarangan obat ini akan berdampak pada penjual daripada pembeli. Karena permintaannya tidak berubah, tapi supply-nya turun. Otomatis ketika permintaan tidak berubah, tapi penawarannya turun, maka harganya akan meningkat. Walaupun akhirnya kuantitasnya menurun karena barangnya sedikit, maka kuantitasnya juga sedikit yang bisa diminta sama konsumen. Kemudian pendidikan narkoba lebih mempengaruhi daripada pembeli. Pendidikan narkoba lebih mempengaruhi pembeli daripada penjual. Jadi permintaannya bergeser karena orang cenderung tahu bahwa narkoba itu tidak baik buat kesehatan jiwa dan raga.
maka harga keseimbangan dan kuantitasnya akan turun. Gambarannya akan seperti ini. Maka ketika yang pertama yang sebelah kiri adalah harganya naik, tapi kuantitasnya turun. Sedangkan dengan adanya pendidikan tentang bahaya narkoba, maka akan turun semua baik harga maupun kuantitasnya. Demikian materi elastisitas harga dan aplikasinya. Saya ingatkan sekali lagi, presensi jangan lupa diisi, forum jangan lupa aktif, kemudian kuis dikerjakan. Jika ada yang kalian tanyakan atau kalian masih belum mengerti, silahkan disampaikan di forum. Jangan menunggu saya untuk menjawab pertanyaan yang ada di forum kalian. Kalian bisa saling menjawab pertanyaan teman-teman kalian. Jadi misalnya A bertanya, si B boleh menjawab, si C boleh menambahkan, atau si D boleh menanyakan ulang. Itu bebas. Aktiflah kalian di forum, karena keaktifan kalian di forum merupakan salah satu penilaian yang saya lakukan. Jadi sekali lagi tidak perlu menunggu saya untuk membalas pertanyaan kalian. Kalian bisa membalas pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman kalian. Kalian punya hak untuk itu, bebas. Semakin banyak kalian berdiskusi, semakin banyak kalian menjawab pertanyaan kalian atau mempernyatakan sesuatu, maka nilai kalian akan lebih baik. Jangan cuma menggugurkan kewajiban dengan bertanya terus kemudian menghilang. Jangan, itu cuma menggugurkan kewajiban, tapi nilai kalian tidak akan bagus karena itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ekonomi mikro akan diampu oleh Botika di pertemuan keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.